Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Nama saya Rohma Milenia dari MP007 Microsoft Productivity. Nah, di sini saya akan memaparkan capstone project yang telah saya susun. Nah, tema yang saya ambil yaitu bidang pendidikan, di mana bidang pendidikan ini dengan nama Mari Belajar mengembangkan suatu platform Microsoft 365 untuk memudahkan kegiatan belajar mengajar, yang merupakan salah satu solusi untuk kegiatan belajar berbasis teknologi. Nah, platform solusi ini diharapkan dapat memudahkan peserta didik dan juga institusi Mari Belajar dalam mengelola kegiatan belajar mengajar mulai dari pendaftaran hingga pengiriman sertifikat keikutsertaan kegiatan. Nah, plan project yang saya susun yaitu merupakan institusi startup dengan nama Tufel Class Mari Belajar, di mana sebuah startup ini bergerak di bidang pendidikan dengan memanfaatkan teknologi dari Microsoft. Nah, tujuannya itu untuk memanfaatkan teknologi dari platform Microsoft sebagai solusi untuk memudahkan peserta didik dan institusi Mari Belajar dalam mengelola kegiatan belajar mengajar secara daring. Nah, ini alur pertama yang saya susun, yaitu pendaftaran peserta, di mana yang pertama itu membuat form pendaftaran menggunakan Microsoft Form. Kemudian setelah partisipan itu mengisi form tersebut, secara otomatis akan dikirimkan email konfirmasi kepada partisipan menggunakan template yang diautomasikan melalui Power Automate. Nah, seperti pada gambar di bawah, sebelah kiri, nah kita bisa lihat di situ ada flow dari Power Automate, di mana ketika partisipan mengisi form, kemudian nantinya akan langsung dikirimkan suatu email konfirmasi kepada email peserta. Email tersebut didapatkan dari informasi pada form. Kemudian yang gambar sebelah kanan ini berisi template email yang dikirimkan secara otomatis kepada peserta. Dan yang ketiga yaitu setelah pendaftaran selesai, data dari pendaftar secara keseluruhan otomatis dirangkum dalam file Microsoft Excel. Pada gambar yang tertera, ini merupakan Microsoft Form, di mana ketika ada respon yang mengisi formulir, maka akan segera bisa kita dapatkan filenya melalui klik di Open in Excel pada gambar di bawah. Berikut adalah demonstrasi dari mulai pembuatan form hingga pengiriman email. Yang pertama itu membuat form di Microsoft Form, kemudian klik New Quiz, dan kemudian kita input judul, dan kemudian klik Add New untuk membuat pertanyaan dalam berbagai model. Di sini saya mencontohkan, di mana saya sebelumnya sudah membuat form dengan judul registration Mari Belajar, yang sudah saya input beberapa pertanyaan untuk kebutuhan administrasi pendaftaran. Nah, selanjutnya itu nantinya akan diautomasikan. Nah, kita buka Power Automate untuk membuat flow. Klik My Flow, kemudian kita New Flow dengan mengklik Flow Automate, Plot Flow, kemudian kita input trigger, dan dilanjutkan dengan action yang ingin ditampilkan. Dan di sini saya juga sudah membuat flow untuk mengautomasi mengirim email konfirmasi setelah pendaftar mensubmit data di Microsoft Form. Nah, triggernya itu when a new response is submit, di mana form yang dipilih yaitu form pendaftaran tadi. Nah, next flow-nya yaitu get response detail untuk meminta data dari respon. Kemudian next flow yaitu berupa action send an email, yang mana box untuk sender diisi dengan dynamic content yang terintegrasi dengan data responded yaitu email. Nah, body email berisi template email konfirmasi yang memuat klik link schedule yang berupa PDF dan link untuk join community di Microsoft Yammer. Kemudian kita klik save dan selesai. Dan ini adalah ketika pendaftar mengisi form pendaftaran. Setelah mengisi, email konfirmasi otomatis akan terkirim ke pendaftar. Nah, ini sebagai contohnya sebagai berikut. Kemudian data respon tadi itu dapat kita dapatkan dengan format file Excel dan kita bisa menyimpannya. Nah, selanjutnya yaitu alur kedua dengan mengorganisasi data peserta, di mana yang pertama ketika peserta telah mensubmit data melalui Microsoft Form, informasi dari data-data akan terekam dalam Microsoft Excel. Nah, yang kedua itu kita membuat SharePoint list yang nantinya akan menampung data dari peserta. Kemudian kita mengimpor data dengan mengautomasikan Microsoft Form ke SharePoint list melalui Power Automate. Nah, berikut adalah flow yang ada di Power Automate yang akan kita buat untuk mengautomasikan data-data dari Microsoft Form langsung terekam di SharePoint list. Nah, berikut adalah tampilan dari SharePoint list ketika partisipan sudah mensubmit data-datanya dan flow di Power Automate sudah dibuat dan dijalankan. Nah, berikut adalah demonstrasinya. Yang pertama, ketika respondent sudah mensubmit, maka selanjutnya kita akan membuka SharePoint list dengan kita mengklik New, kemudian klik List, dan kita bisa pilih blank ataupun Excel, dari Excel. Kemudian kita bisa mengedit nama dan kita klik langsung Create. Kemudian kita bisa edit kolom-kolomnya. Di sini saya menyatakan nama dengan daftar member, kemudian saya Create. Nah, di sini kita bisa mengedit kolom-kolomnya.
Kita bisa mengedit, rename, mengganti namanya, mengganti modelnya, kita bisa actionnya pada kolom-kolom yang kita inginkan. Nah, kita tinggal kasih nama untuk add kolom dan kita langsung save. Nah, seperti ini contohnya. Di sini saya sudah membuat list yang sudah saya atur per kolomnya menyesuaikan dengan pertanyaan pada form yang setelah saya buat untuk pendaftar, dan di sini sudah ada list dari pendaftar. Nah, SharePoint list ini untuk membuat list yang berisi data pendaftar pada SharePoint, di mana kegiatan ini diautomasikan menggunakan Power Automate. Sekarang kita akan membuka Power Automate. Kita klik My Flow. Di sini saya sudah membuat flow-nya dengan trigger when a new response is submit dengan memilih form pendaftaran yang tadi. Nah, next flow-nya yaitu action get response, get response details. Nah, yang terakhir yaitu create item. Nah, flow create item di mana berisi poin pertanyaan yang ingin kita masukkan ke dalam SharePoint list. Ini dapat dipilih pada dynamic content, kemudian kita langsung klik save untuk menjalankannya. Selanjutnya ini step pelaksanaan atau alur ketiga dari plan yang telah saya buat. Nah, di sini yang pertama yaitu membuat appointment pada tanggal yang kita inginkan pada kalender Microsoft Outlook. Kita bisa save dan export file dalam bentuk CSV yang nantinya akan dijadikan lampiran pada pengiriman email yang berisi jadwal kegiatan. Yang kedua ini, setelah kita ekspor, kita unggah file calendar.csv ke dalam SharePoint dokumen library. Jadi membuat dokumen library yang di dalamnya ini berupa file yang akan kita kirimkan ke email partisipan berupa kalender. Nah, pada gambar di bawah ini yang sebelah kiri merupakan tampilan dari Outlook Calendar, di mana berisikan, saya sudah input beberapa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada program ini. Kemudian yang sebelah kanan adalah tampilan dari jadwal kegiatan yang dirangkum dalam file CSV. Itu dilanjutkan dengan membuat jadwal meeting melalui Microsoft Teams dan membagikan tautan linknya bersamaan dengan pengiriman jadwal pada kalender. Adalah gambar dari kalender pada Microsoft Teams untuk memulai meeting. Nah, ini merupakan template di mana berisikan link meeting dan berisikan attachment lampiran jadwal kalender yang telah dibuat. Nah, ini adalah alur keempat, yaitu membuat sertifikat menggunakan bantuan dari PowerPoint Mail Merge. Nah, berikut adalah gambar dari sertifikat yang telah dibuat pada PowerPoint. Nah, ini merupakan demonstrasi dari pembuatan alur 3 hingga alur 4. Nah, yang pertama buka Outlook Calendar, kemudian kita bisa add appointment. Di sini saya sudah menambahkan jadwal kegiatan di Outlook Calendar. Untuk membuat tinggal klik 2 kali pada tanggal tersebut, kemudian edit, dan kita bisa atur-atur, kemudian kita save and close. Selanjutnya itu nantinya itu akan diekspor filenya melalui tab file, kemudian ekspor dalam bentuk CSV, klik next dan next. File ini akan dijadikan lampiran pada pengiriman email nantinya. Kemudian kita membuka SharePoint untuk mengunggah file kalender yang telah diekspor tadi ke dalam dokumen library. Saya sebelumnya sudah membuat dokumen library dengan nama TOEFL Mari Belajar. Nah, di sini ada dokumen lagi folder, di mana hanya terdapat file kalender saja. Nah, di sini sudah terupload kalender dalam format CSV. Nah, sekarang kita buka Power Automate untuk mengotomasi pengiriman kalender kepada partisipan. Triggernya ketika file dibuat dalam dokumen library SharePoint, pilih library dan folder yang ditunjuk, kemudian next row yaitu get file, dan next row-nya itu apply to each untuk send email. Nah, di sini body emailnya itu terdapat link dari join meeting yang didapatkan dari salin meeting di Teams Calendar. Nah, di sini saya mencoba untuk mengintegrasikan link dari file kalender ke dalam body email dengan klik link, kemudian kita masukkan title link, kemudian link targetnya, oke. Dan di sini attach. Selanjutnya kita langsung bisa save aja, dan ini merupakan email yang telah dikirim secara otomatis kepada partisipan. Di sana terdapat file attachment dan juga link untuk join meeting. Nah, berikut adalah tampilan dari file kalender tadi. Selanjutnya kita membuat sertifikat menggunakan PowerPoint Mail Merge. Pertama, ambil data partisipan bisa melalui file Excel response pada Microsoft Form, kemudian copy paste pada Word dan di save dengan nantinya di save pada format di Word itu pakai format file RTF.
Kemudian kita close dan kita buka PowerPoint. Nah, kita pilih slide, new slide, pilih slide from outline, dan insert file Word tadi yang telah kita save. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Kemudian kita akan ganti layout ke title only. Nah, untuk slide yang kosong nantinya akan dihapus pada slide pertama. Nah, kita kemudian klik slide master pada tab view dan kita edit sertifikatnya sesuai dengan template sertifikat yang kita inginkan. Di sini saya mengcopy dari file sertifikat yang telah saya susun sebelumnya, yang nantinya akan dibagikan kepada partisipan. Nah, kita close saja di sini. Nah, tampilannya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu mengirimkan umpan balik. Nah, umpan balik ini dibuat di Microsoft Form, kemudian dikirim ke email masing-masing peserta bersamaan dengan file atau link sertifikat peserta menggunakan bantuan mail merge. Hasil pengisian forms oleh peserta dirangkum dalam sebuah data dan dikemas dalam sebuah grafik menggunakan Microsoft Excel. Nah, di gambar bagian kiri ini bahwa merupakan form feedback untuk peserta, dan di bagian kanan merupakan template email untuk mengirimkan link feedback dan link sertifikasi untuk diunduh oleh peserta. Nah, selanjutnya itu membuat diagram dari hasil umpan balik partisipan. Nah, informasi dari form feedback yang telah dikirim dan diisi oleh partisipan akan dibentuk dalam sebuah diagram. Hal ini bertujuan untuk melihat secara kuantitatif respon dari berjalannya program oleh sudut pandang partisipan dari awal hingga akhir. Diagram ini dibuat pada Microsoft Excel. Nah, selanjutnya yaitu demonstrasi. Yang pertama ini kita buat form umpan balik, buat template isi email, di Microsoft Word, input link feedback dengan insert link. Dan di sini kita copy link formnya, kemudian kita pilih insert link. Ini kita paste link yang tadi dan kita rename nama linknya. Kemudian untuk link sertifikat kita copy dan kita input juga pada template email yang tadi. Nah, kita buka file data pada Excel partisipan dari Microsoft Form, kemudian kita close. Kembali ke Word, kita edit resipiennya dari file Excel tadi menggunakan mail merge. Nah, di sini previewnya. Nah, kemudian kita finish dan send email. Kemudian to-nya ini kepada email 2 karena pada Excel pada kolom email 2. Kemudian oke. Nah, ini otomatis akan terkirim ke email partisipan. Kemudian setelah partisipan submit, data yang telah didapatkan di-download dan akan kita jadikan sebuah diagram untuk melihat profilnya. Setelah partisipan mengisi formnya, lalu kita download resume datanya melalui Open in Excel. Kemudian setelah itu saya mengumpulkan informasi pertanyaan yang telah saya ajukan kepada partisipan. Kemudian saya merangkum kembali hasil yang telah diberikan oleh partisipan pada tabel baru seperti pada layar. Kemudian saya mencari rata-rata setiap pertanyaan yang saya ajukan kepada partisipan. Nah, dari sini saya akan membuat tabel atau diagram untuk melihat profilnya. Nah, di sini saya mengselect perubahan penilaian rata-ratanya. Kemudian saya edit diagramnya dan seperti ini diagram hasilnya.